Halo Sobat Teens, saya Fazrin Salsabila kembali menemani Anda dengan berbagai informasi menarik tentang kegiatan PT Timah Tbk pada bulan November 2022. Program ini kami rangkum dalam Teens Recap. PT Timah Tbk kerap memberikan dukungan untuk mendorong kegiatan olahraga kemasyarakatan di wilayah operasional perusahaan dan juga mendukung prestasi atlet. Kabupaten Bangka Barat menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 5 yang akan dilaksanakan di tahun depan. Untuk menyukseskan kegiatan Porprov 5, PT Timah Tbk juga berperan dalam mendukung persiapan kegiatan tersebut dengan memberikan fasilitas para atlet untuk berlatih. Mendukung prestasi atlet e-sport di Kabupaten Karimun, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kepada e-sport Indonesia atau ESI Karimun yang akan mengirimkan atlet untuk bertanding di Porprov 5 di Kabupaten Bintan. PT Timah Tbk juga menyerahkan bantuan kepada atlet panahan yang tergabung di Persatuan Panahan Pemuda Kundur atau P3K yang akan bertanding dalam ajang Porprov dan Bintan Archery Festival di Kabupaten Bintan. Dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat, khususnya penggemar olahraga bulu tangkis, unit Timah Kundur menggelar pertandingan persahabatan dengan PB Bulu Tangkis Tanjung Batu. Pertandingan persahabatan ini digelar di lapangan bulu tangkis Wisma PT Timah Unit Produksi Kundur, Rabu 16 November 2022. PT Timah Tbk mendorong cabang olahraga sepak takraw di bawah naungan Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Belitung Timur untuk mengikuti kejuaraan daerah sepak takraw serumpun Sebalai tahun 2022 yang diselenggarakan di Koba, Kabupaten Bangka Tengah. PT Timah Tbk juga kerap memberi bantuan untuk pembangunan rumah ibadah. Sebanyak 12 rumah ibadah di Kabupaten Karimun mendapatkan bantuan dari PT Timah Tbk medio Januari hingga Oktober 2022 yang tersebar di Kecamatan Kundur Barat dan Kecamatan Tebing. Warga Dusun 3 Belo Laut, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat akhirnya bisa memiliki musola setelah menerima bantuan dari PT Timah Tbk. PT Timah Tbk bantu pembangunan 2 rumah ibadah di Bangka Barat, yakni Masjid Sabilul Mutakin SMK Muhammadiyah di Kampung Air Terjun, Kelurahan Sungai Daeng, dan Musola Mau'izotul Hasanah, Kampung Warga Trimulya Muntok. Dukungan pada sektor pendidikan pun turut dilakukan oleh PT Timah Tbk. Untuk meningkatkan keterampilan anggota pramuka di Pulau Kundur, PT Timah Tbk mendukung kegiatan perkemahan pramuka SMA Negeri 4 Kundur Barat. PT Timah Tbk kembali memberikan beasiswa pendidikan bagi 5 pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengenyam pendidikan di Akademi Komunitas Industri Pertambangan atau Akibba Bukit Asam tahun 2022. Melalui program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK, PT Timah Tbk telah membantu permodalan berupa dana bergulir bagi ribuan UMKM sejak tahun 2000 silam hingga tahun 2022. Dalam kurun 22 tahun ini, PT Timah Tbk telah mendukung permodalan bagi 9.787 pelaku UMKM yang menjadi mitra binaan PT Timah Tbk yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Ardianto, mengenalkan program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK kepada mahasiswa di Bangka Belitung dalam Forum Transformasi Digital dan Peluncuran Pusat Inovasi dan Kewirausahaan Masyarakat di Graha Timah, Rabu 9 November 2022. Mitra binaan PT Timah Tbk, Juli Arman Sutejo, pria yang berasal dari Belitung Timur ini membuat berbagai produk dari serai seperti minyak gosok, sabun, minyak wangi, fresh care, dan hingga kini sedang menyiapkan produk sabun cuci piring. Selain itu, Sofyan dan Friskila juga berhasil mengembangkan usahanya setelah menjadi mitra binaan PT Timah Tbk. Untuk meningkatkan hasil kebun kelapa sawitnya, Darminto berniat untuk menambah luasan perkebunan kelapa sawitnya dengan dirinya memanfaatkan program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK PT Timah Tbk guna menambah modal dan memperluas perkebunan kelapa sawit. Berkunjung ke Pulau Belitung rasanya tak lengkap bila tidak membawa oleh-oleh. Rumah BUMN Belitung menyediakan sekitar 200 lebih produk UMKM yang merupakan ciri khas dari Pulau Belitung yang bisa jadi oleh-oleh, mulai dari kuliner,
kerajinan, batik, hingga berbagai pernak-pernik lainnya. Beberapa bantuan pengobatan diberikan oleh PT Timah bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk meringankan biaya pengobatan Fitri Salsabila, penderita nistagmus yang menyebabkan matanya tidak bisa melihat dengan jelas, Triwahyuningsih, pengidap kanker payudara, Dini dan Alfa Resi Baihaki, warga Toba Ali, PT Timah memberikan bantuan biaya pengobatan. Layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis yang dilakukan PT Timah Tbk melalui mobil sehat atau Oto Sehat telah dirasakan ribuan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Sejak Januari hingga Oktober 2022, layanan mobil sehat PT Timah Tbk telah mendatangi 27 titik dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sebanyak 2.418 orang. Mobil sehat PT Timah Tbk mendatangi warga Sungai Liat, warga Desa Lenggang, warga di lingkungan Nelayan 2, warga lingkungan Ake, dan warga Desa Burung Mandi untuk memberikan layanan kesehatan gratis. PT Timah Tbk juga menyerahkan paket makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting di Kelurahan Sungai Liat dan Kelurahan Sinarjaya. PT Timah Tbk berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ketiga Kelurahan Kranggan dengan memberikan bantuan beras kepada pendonor darah. Dalam rangka memperingati HUT ke-77 PGRI di Kabupaten Belitung Timur, PT Timah Tbk ikut menyemarakan kegiatan Hari PGRI dan Hari Guru Nasional se-Belitung Timur tahun 2022. PT Timah Tbk mendukung kegiatan pembekalan pencarian dan penyelamatan atau SAR anggota Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI wilayah 3106 Belitung Timur. Ratusan anak yatim dan piatu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau turut merasakan kebahagiaan dalam semarak HUT kelima Main ID tahun 2022. Pasalnya, PT Timah Tbk anggota holding Main ID turut menggelar bakti sosial di 5 panti asuhan. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan HUT kelima Main ID yang digelar PT Timah Tbk di Panti Asuhan Muhammadiyah Belitung, Panti Asuhan Aisyah Muntok Bangka Barat, Yayasan Muslim Tobo Ali, Panti Asuhan Al-Muhajirin Dwi Kora Kepulauan Kundur, dan Panti Asuhan Al-Muhajirin Kabupaten Bangka Tengah. Sebanyak 350 pelajar dari Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangka Barat mengunjungi Museum Timah Indonesia Mentok karena menjadi salah satu destinasi wisata edukasi oleh para sekolah di Pulau Bangka. Program Timah Mengajar yang dilaksanakan PT Timah Tbk kali ini mendatangi SMA N1 Riau Silip, Kabupaten Bangka, Senin 28 November 2022. Kegiatan Timah Mengajar ini turut diikuti beberapa sekolah di Kecamatan Riau Silip, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, dan SMA Negeri 1 Riau Silip. Beralih ke segmen selanjutnya, sebanyak 23 mahasiswa dari 10 universitas di Indonesia mengikuti Timah Internship Program di PT Timah Tbk melalui program Magang Mahasiswa Bersertifikat atau PMMB Batch 2 tahun 2022. Pembukaan program tersebut dibuka langsung oleh Direktur SDM PT Timah Tbk, Yenita, yang turut dihadiri Kepala Divisi Pembelajaran dan Pengembangan SDM PT Timah Tbk. Unit Produksi Kundur menyerahkan ratusan paket sembako kepada Polres Karimun. Bantuan ini diserahkan Kepala Unit Produksi Kundur Ari Wibowo kepada Kapolres Karimun AKBP Tony Pantono di Aula Polres Karimun. Untuk menyemarakan Gubernur Cup Open 2022, PT Timah Tbk menurunkan tim voli unit metalurgi untuk bertanding dalam kegiatan yang dilaksanakan di lapangan voli Dusun Daya Baru, Desa Bela Laut, Kabupaten Bangka Barat. Divisi SDM PT Timah Tbk menggelar seminar dan konseling kepada karyawan di Unit Produksi Kundur di Gedung Wisma Timah Unit Produksi Kundur Rabu 9 November 2022. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Ardianto, menerima gelar adat Melayu sebagai Dato' Wangka Setia Alam. Gelar ini diberikan oleh Kesultanan Palembang Darussalam melalui Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia atau PB MAPMI. Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Purwoko, mengunjungi kapal Keruk Bangka 2 dan KIP Timah 8 dan 20 yang beroperasi di perairan Kundur Kamis 10 November 2022. Puluhan pelajar dari SMKN 1 Bakam berkunjung ke PT Timah Tbk pada Kamis 10 November 2022 sebagai bentuk implementasi dari kurikulum merdeka yang dijalankan sekolah.
Insan Timah diminta untuk mewaspadai penyakit DBD yang kerap terjadi di saat musim hujan. Untuk itu, Divisi K3LH PT Timah Tbk menggelar webinar Waspada Demam Berdarah yang digelar secara virtual Jumat 11 November 2022 yang menghadirkan narasumber Dr. Dian Pratiwi. Dalam melaksanakan penambangan timah yang terintegrasi, emiten berkode TINS ini konsisten untuk menemukan sumber daya baru untuk memastikan keberlanjutan usaha perseroan. Pada bulan Oktober 2022, PT Timah Tbk menggelontorkan anggaran sebesar 8,9 miliar untuk melakukan eksplorasi di darat maupun di laut. Menggelorakan semangat berolahraga sekaligus meningkatkan kekompakan tim, Divisi Sekretaris Perusahaan PT Timah menggelar Sekperkap yang dilaksanakan di Gorstania Sabtu 12 November 2022. PT Timah Tbk menggelar sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Bio di Gazebo Kampung Melayu Bio Kamis 17 November 2022. Divisi Manajemen Resiko menggelar edisi kedua Risk Talk Series Jumat 18 November dengan mengangkat tema penyelarasan proses bisnis berbasis risiko dalam tantangan hilirisasi logam PT Timah Tbk. PT Timah Tbk membuat pilot project budidaya perikanan terintegrasi dengan konsep keramba jaring apung atau KJA yang dilaksanakan di kawasan Pulau Sukun Perairan Laut Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Budidaya ikan kerapu cantik dan udang faname terbilang berhasil. Pasalnya, setelah panen ikan kerapu cantik sekitar 400 kg dan udang faname sebanyak 80 kg sepanjang aktivitas budidaya itu dilakukan. PT Timah Tbk melakukan konservasi mineral dengan konsep ekonomi sirkular. Hal ini disampaikan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Purwoko, dalam webinar Waste Management sebagai penunjang ketahanan daerah yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Sabtu 19 November 2022. PT Timah Tbk mengerahkan Tim Emergency Response Group atau ERG untuk membantu korban bencana gempa Cianjur, Jawa Barat. PT Timah Tbk menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Divisi Sarana dan Administrasi Umum PT Timah Tbk Agung Nugroho kepada Kepala ANRI Imam Gunarto dalam rapat koordinasi penyerahan arsip statis nasional Selasa 22 November 2022. Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Ardianto bersama Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan olahraga bersama di lapangan bola kantor pusat PT Timah Tbk. Sejumlah pecinta tanaman bonsai yang tergabung dalam komunitas bonsai menggelar pameran bonsai di halaman Museum Timah Indonesia Mentok. Pameran bonsai ini juga digelar dalam rangka memperingati HUT ke-9 Museum Timah Indonesia Mentok yang mengusung tema Aku dan Museum Timah Indonesia. PT Timah Tbk meraih penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating atau ASRAT tahun 2022 yang digelar National Center for Sustainability Reporting atau NCSR. Tahun ini NCSR mengangkat ekonomi sirkular sebagai tema utama yang bertajuk Pathway to Circular Economy. Peringatan HUT ke-9 Museum Timah Indonesia Mentok berlangsung meriah. Berbagai perlombaan diikuti oleh pelajar SD, SMT, dan SMA menambah semarak acara. PT Timah Tbk ikut mendirikan posko pencarian helikopter NBO 105 P1103 milik Mabes Polri yang hilang kontak di perairan Belitung Timur pada Minggu 27 November 2022. PT Timah Tbk mengenalkan proses bisnis PT Timah Tbk dalam pameran The First Indonesia Minerals Mining Industry Conference Expo 2022 yang dilaksanakan di The Trans Luxury Hotel Bandung 29-30 November 2022. PT Timah Tbk terus mengembangkan sektor pariwisata dengan membangun lahan bekas tambang menjadi kampung reklamasi yang mengusung konsep edu-ekoturism, di mana kawasan ini mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, agrowisata, wisata air, hingga pusat penyelamatan satwa. Kampung reklamasi air jangkang yang terletak di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka ini merupakan lahan bekas tambang yang disulap menjadi kawasan terintegrasi dan bisa menjadi alternatif pilihan untuk berlibur bersama keluarga. Selain itu,
Kampung Reklamasi Selinsing PT Timah Tbk di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur juga menjadi tempat yang patut dikunjungi ketika berwisata ke Belitung Timur. Kini Kampung Reklamasi yang dikelola PT Timah Tbk bersama Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Mitra Jaya Selinsing telah memiliki floating cafe atau kafe terapung. Pemerintah desa atau Pemdes Cerucuk, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pun berencana mengelola lahan reklamasi PT Timah Tbk di Desa Cerucuk menjadi destinasi wisata. PT Timah Tbk secara berkelanjutan melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis dengan potensi lokal. Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Adapun program PPM yang telah dilaksanakan PT Timah Tbk pada tahun 2022 seperti penenggelaman rumpon ikan di wilayah pesisir yang melibatkan kelompok nelayan. PT Timah Tbk gencar melakukan penanaman mangrove sebagai upaya untuk menjaga ekosistem laut. Kali ini PT Timah Tbk menanam mangrove di lingkungan RT 3 Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Senin 7 November 2022. Sebanyak 3.000 mangrove jenis pedada ditanam di kawasan ini agar dapat menahan abrasi. Selain itu, mangrove juga memiliki peran penting karena mampu menyerap sekaligus menyimpan karbon. PT Timah terus mendukung pengembangan wisata bawah laut dengan menenggelamkan coral garden di beberapa titik. Kali ini, emiten berkode TINS ini menenggelamkan coral garden di perairan Bedukang, Dusun Air Antu, Desa Demiang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. PT Timah Tbk juga ikut menghadirkan grup Dambus Panglima Angin Pimpinan Erna dalam jamuan malam dalam rangka memperingati HUT ke-22 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Guest House Unit Metalurgi Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Sobat TINS, itulah rekap berita di PT Timah Tbk sepanjang bulan November 2022. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.